Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi kapan saja dan di mana saja. Selamat datang kembali pada kelas belajar ekonomi akuntansi kita. Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba belajar tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jangan lupa ya di like dan subscribe channel ini dulu. Terima kasih. Siswa-siswi, Ibu yakin sekali pada saat kamu mendengar dan memikirkan tentang akuntansi, pasti sudah terbayang deh dalam pikiran kamu. Wah, belajar akuntansi pasti ribet dan bikin pusing. Pasti kamu sudah membayangkan bahwa akuntansi itu penuh dengan rumus, angka-angka yang bikin kamu mual, istilah dan definisi yang kebolak-balik, pembagian, perkalian, belum lagi kamu harus menganalisa sebuah transaksi. Konon lagi, kamu mungkin berpikir bahwa akuntansi itu harus menghafal. Oh no! Sebenarnya belajar akuntansi itu jangan dibawa susah loh. Karena untuk lebih paham akuntansi, ada sebuah formula khusus yang akan menjadi sebuah konsep dasar dalam memahami akuntansi. Nah, formula ini disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Dan kalau kita sudah paham ini, tentu insya Allah kita akan lebih mudah mempelajari akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Yuk kita simak bersama. Terlebih dahulu kita harus memahami bahwa dalam sebuah badan usaha atau sebuah perusahaan akan terjadi hak atau kepemilikan dan biasanya akan selalu disertai dengan munculnya kewajiban di pihak lain. Dan ini biasanya terjadi pada semua badan usaha, baik perseorangan, kongsi, dan sebagainya. Nah, sebuah perusahaan tentunya memiliki sejumlah harta atau aset. Kita sudah ketemu nih dengan istilah asing pertama, di mana semua aset ini menjadi haknya perusahaan. Contohnya, kas, perlengkapan, kendaraan, dan sebagainya. Nah, terkadang kita tidak pernah menyadari bahwa harta-harta ini sebenarnya berasal dari si pemilik usaha yang dititipkan untuk dikelola oleh usaha itu untuk mendapatkan laba. Dan perusahaan harus mengembalikan harta-harta ini pada si pemilik jika suatu saat nanti perusahaan membutuhkannya. Misalnya perusahaan mengalami pilot atau bangkrut. Berdasarkan penjelasan tadi, maka muncullah rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan kekayaan pemilik atau aset sama dengan ekuitas pemilik. Rumus ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan kekayaan si pemilik atau aset yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan ekuitasnya si pemilik. Dan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perusahaan itu tidak memiliki apa-apa. Harta yang ada dalam perusahaan adalah titipan si pemilik dan akan dikembalikan kepada si pemilik apabila pada suatu saat nanti diperlukan. Baik, untuk lebih jelasnya kita ikuti ilustrasi berikut ini. Nah, kita bawa ya ke sebuah ilustrasi ringan. Kita anggap Ibu Indah adalah seorang pegawai swasta yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian ia ingin membuka sebuah usaha laundry dengan nama Indah Laundry. Nah, untuk membuka sebuah usaha, apa sih yang dimiliki oleh Ibu Indah? Kemudian uangnya dari mana ya untuk menjalankan usahanya? Nah, kita anggap Ibu Indah memiliki sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah. Uang ini disetorkan ke dalam usahanya. Dan uang ini berasal dari tabungan atau simpanannya sendiri. Kemudian Ibu Indah memasukkan sebuah mesin cuci seharga 6 juta rupiah. Mesin cuci ini juga dibeli dari hasil tabungan atau simpanannya. Kemudian setelah dipikir-pikir, ternyata Ibu Indah harus memiliki sebuah sepeda motor agar usahanya lancar. Jadi dia membeli sebuah sepeda motor dengan harga 21 juta rupiah. Namun, sepeda motor ini dibeli bukan dari hasil tabungannya semua. 10 juta dari tabungannya dan sisanya 11 juta dia harus berhutang kepada dealer motor. Tapi rahasia ya. Nah,
Pada slide ini, kita akan mencoba melihat kembali apa saja sih yang dimiliki oleh usaha laundry Ibu Indah dan uangnya itu dari mana. Oke, Indah Laundry memiliki sejumlah uang 10 juta rupiah, mesin cuci 6 juta rupiah, dan sebuah sepeda motor 21 juta rupiah. Uang sebesar 10 juta rupiah adalah dari hasil tabungan Ibu Indah. Mesin cuci seharga 6 juta rupiah juga dari hasil tabungan Ibu Indah. Dan sepeda motor seharga 21 juta rupiah, 10 jutanya dari tabungan Ibu Indah dan 11 jutanya dari berhutang pada dealer motor. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa semua nilai yang berada di sisi kanan sama dengan nilai yang ada di sisi kiri. Nah, mari kita lihat pada slide selanjutnya. Dalam akuntansi, apa saja sih yang ada di sisi kiri dan apa saja sih yang ada di sisi kanan ini? Kita lihat apa saja sih yang ada di sisi kiri dan apa saja sih yang ada di sisi kanan kita ini. Yang ada di sisi kiri ini yaitu uang, mesin, dan sepeda motor. Ini adalah hartanya Indah Laundry atau disebut dengan aset. Kemudian yang ada di sisi kanan 10 juta dari kas, 6 juta dari mesin cuci, 10 juta dari sepeda motor. Ini merupakan modal bagi Indah Laundry atau dalam akuntansi disebut dengan ekuitas. Kemudian 11 juta lagi hutang pada dealer motor. Ini merupakan hutangnya Indah Laundry atau disebut dengan liabilities. Oke, jelas ya? Untuk lebih paham lagi, yuk kita lanjut slide berikutnya. Baiklah, kita akan mencoba melihat kembali apa saja yang dimiliki oleh usaha laundry Ibu Indah. Kita tampilkan dulu ya slide sebelumnya. Oke, berdasarkan slide sebelumnya, usaha laundry Ibu Indah ini memiliki harta, hutang, dan modal. Mengapa hutang diletakkan sebelum modal? Karena sebuah usaha itu harus mendahulukan hutang atau kewajibannya terlebih dahulu, baru kepentingan modalnya apabila suatu saat usaha tersebut dibubarkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih hartanya. Hartanya yaitu uang atau kas, mesin cuci, dan sepeda motor. Lalu, berapa sih hutangnya? Hutang laundry Ibu Indah 11 juta rupiah. Kemudian bagaimana dengan modalnya? Modalnya 10 juta rupiah dari uang atau kas, 6 juta rupiah dari mesin cuci, dan 10 juta rupiah lagi dari sepeda motor. Dan apabila sisi kiri ini, yaitu harta dijumlahkan, maka totalnya 37 juta rupiah. Dan nilai ini sama dengan total nilai yang ada di sisi kanan apabila nilai hutang ditambah dengan modal, yaitu sebesar 37 juta rupiah. Sama kan? Dan prinsip ini harus ada dalam persamaan dasar akuntansi. Jelas ya? Dapat kita gambarkan bahwa posisi harta sebesar 37 juta rupiah sama nilainya dengan posisi hutang ditambah dengan modal, yaitu sebesar 37 juta rupiah juga. Atau bisa kita katakan nilai di sisi kiri sama dengan nilai yang ada di sisi kanan. Atau dalam akuntansi harus ada keseimbangan antara nilai harta dengan nilai hutang ditambah modal. Dalam akuntansi, keseimbangan ini disebut dengan balance. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka muncullah rumus persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang ditambah modal, atau aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Nah, demikian pembelajaran kita. Untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan ikuti kuis pada slide berikutnya ya.